Kejadian itu waktu itu ada motor lewat, Ya. motor lewat terus kejar-kejar. Pertama dilempari batu, Iya. dikejar sama dia, dipepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan mereaction video lagi di seputar kasus Vina Cirebon. Dan ini ada pernyataan-pernyataan dari Aep dan Kang Deddy Mulyadi, juga saksi mata ketika kasus Vina Cirebon di tahun 2016 silam. Dan akan kita ikuti bersama-sama videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aep muncul kembali dan dikawal 3 pria gondrong. Dia juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aep dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong, kan. Bagi saya pesan buat Aep, ya, pesan ya buat Aep. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah, gitu. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aep itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya, ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Saya tahu betul yang begini-begini. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aep nggak ada yang nolong. Nah, ayo, siapa itu yang kawal si Aep? Sosok misterius 3 pria yang berambut gondrong. Kang Deddy mata-matanya yo dan intelnya di mana-mana yo. Sampai yo lur, si Aep ini diketahui oleh timnya Kang Deddy pada saat waktu melakukan ziarah kubur di makam ibunya, dan si Aep pun dikawal 3 sosok orang misterius berambut gondrong. Jangan-jangan klub ladusing ya lur. Piye lur menurutmu lur? Iki Aep to lur. Luwih mending ya lur kon jujur wae daripada mengko ujung-ujungnya menyesal di kemudian hari. Ayo berkata jujurlah. Iya toh. Jangan pernah kamu menutupi kebohongan-kebohonganmu daripada kamu nanti menyesal di kemudian hari. Ada terjadi angel-angel. Kejadian itu waktu itu ada motor lewat, Ya. motor lewat terus kejar-kejar. Pertama dilempari batu, Iya. dikejar sama dia, dipepet. Dan itu tadi pernyataan Aep, ya, yang sangat-sangat diragukan keterangan Aep ini ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Akhirnya membuat ke-7 narapidana itu termasuk Saka Tatal, ya, dan Saka Tatal sudah keluar karena ketika itu Saka Tatal masih berusia anak-anak atau masih di bawah umur. Pakai sesuai dengan yang difoto tidak? Sesuai Pak, cuman pakai celana pendek hot pants. Oh, pakai celana pendek hot pants, tidak pakai celana panjang. Enggak. Ada yang menyatakan waktu itu Vina itu melorot celananya dan dia membetulkan celananya yang melorot itu dari bawah ke atas. Enggak Pak. Pokoknya nggak ada yang melorot, nggak ada yang apa, nggak ada yang Nggak ada yang melorot, nggak ada. Bapak bisa bersaksi. bisa. Kalau nanti suatu saat dipanggil penyidik, Bapak siap menjelaskan? Siap. Didampingi pengacara loh, Siap, Pak. Pak. Bapak siap ya? Siap. Apa yang Bapak sampaikan keterangan yang sesungguhnya? Iya Pak. Ya kalau ditemuin sama Pak Suroto saya juga berani. Bertemu dengan Pak Suroto berani. Pak Suroto, ini Mas Ari siap dikonfrontir dengan Bapak di Mabes Polri. Mana keterangan yang lebih valid, Pak Suroto atau Mas Ari? Diuji di Mabes Polri, jangan diuji di televisi. Jangan diuji di media sosial, nggak akan ada maknanya. Diujilah di Bareskrim Mabes Polri, dan ini adalah bagian dari orang yang mungkin akan saya lengkapi datanya, saya sampaikan ke penyidik Mabes Polri. Oke Pak? Oke, jadi tidak ada celana melorot. Nggak ada Pak.
Melorot nggak ada. Nggak ada. Nah, Bapak yang lihat pertama, Iya, ya oke. nggak ada. Kemudian ketika melihat mayat itu, apa yang Bapak lakukan? Ya pokoknya nggak ada yang berani megang tuh Pak sebelum polsek datang tuh Pak. Oh, nggak ada yang berani megang. Iya, Bapak megang nggak? Baru polsek datang ya, ayo ikut ya. Terus gotong, buka dulu helmnya. Oh. Saya cuma ngebuka tali doang Pak. Oh, dibuka tali. Ngebuka. Yang tangan yang ada di foto, ada tangan yang ada darahnya, foto siapa? Nah itu yang buka helm Pak. Oke. Kan ada tangannya, ada darahnya Iya, nih di foto itu. nih, fotonya Iya. ada kan? Bahkan kakinya Yayan juga kan ke foto kan. itu. Kakinya Yan ada ke Iya. foto. Nah, yang buka helm siapa? Kurang tahu Pak, saya nggak kenal Pak. Oh, tapi kan bukan buka helm artinya dia membunuh kan, bukan? Bukan. Membuka helm menolong. Menolong Pak. Jadi ada Karena- orang yang buka helm. Iya, karena disuruh sama polsek. Oh, buka helm karena disuruh oleh petugas polsek. Iya. Oh, akhirnya helmnya dibuka, Dibuka. tangannya berdarah. Iya, kayaknya sih nempel. Oke, tangan berdarah. Ketika helm dibuka, kemudian kan darahnya jadi jatuh nih Iya. di aspal. Iya Pak. Ya kan Pak ya? Iya. Yang membuktikan nanti forensik kan di sini kan ada ini apa namanya? Di sini kan patah ya. Iya. Kan gitu patah. Sininya patah. Nah, kalau logikanya Pak, kalau orang itu dieksekusinya, dibunuhnya di belakang pencucian mobil SMP 11, kenapa jatuh darahnya di situ ya Pak ya? Ya itu aneh Pak. Aneh. Ya Pak, Iya. kan dieksekusinya kan katanya dihajar di situ. Iya. Setelah dihajar di situ dibawa naik motor Iya. ke belakang SMP, bukan SMP 11, ke belakang STIM. Iya, STIM. Kan gitu lalu bonceng oleh Adi dan Andi. Iya. Kata siapa? Kata Sudirman. Nah kemudian berarti harusnya darahnya di sono dong. Iyalah. Kan dikembalikan ke sini dalam keadaan sudah meninggal. Walaupun dibawa dari sana ke sini kan otomatis kan ada bercak darah. Darahnya netes di jalan, netes di mobil. Baju para tersangka Pak. Aduh, Bapak pinter ya? Kenapa lebih pinter dari penyidik waktu itu Pak? Oh, harusnya netes di baju para tersangka. Iya loh, logikanya masuk Logikanya kayak gitu aja, begitu ya. Netes di Andi dan Dani. Iya. Jadi kalau dulu kemudian Polda Jabar menghilangkan Andi dan Dani dari DPO, menurut Bapak lo? Dan ini adalah Kang Deddy Mulyadi bersama saksi ketika kejadian di tahun 2016 yang lalu. Nggak logis. Bukan, Andi dan Dani itu orang yang membawa korban dari belakang pencucian mobil tempat pemerkosaan pembunuh ke sini. Logis sih kalau dihilangkan. Logis, Iya. karena peristiwanya menurut Bapak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan, peristiwa bahwa dihajar di sini, kemudian dibawa ke belakang tempat pencucian mobil ke kebon, Iya. diperkosa, dibunuh di situ, dibawa lagi ke sini. Menurut Bapak peristiwa itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau peristiwa itu ada, nggak ada. Andi dan Dani menurut Bapak ada nggak perannya? Ya berarti nggak ada Pak. Iya. Berarti Nggak ada. nggak ada. Sekali lagi, berarti Andi dan Dani perannya Nggak ada, berarti. nggak ada. Menurut Bapak hayalan, karangan, Ya kayak karangan orang aja Pak. karangan Sudirman, termasuk Peggy, ya kan? Peggy juga karangan Sudirman. Iya. Jadi 3 orang ini menjadi aneh dalam peristiwa itu, Iya Pak. karena peristiwanya tidak pernah ada menurut Bapak, ya kan? Iya. Menurut Bapak loh, ada nggak peristiwa itu pembunuhan itu di belakang SMP, di belakang tempat Nggak pencucian ada. mobil? Menurut Bapak Nggak ada nggak peristiwa itu? Nggak ada. Nah, oke. Saya sih, Pak. Menurut Bapak, ini kan darahnya numpah di situ, kepalanya kan terbentur ke aspal di situ, Iya, Pak. ya kan? Menurut Bapak, itu orang jatuh itu dieksekusi dibunuh apa jatuh dari motor? Kalau lihat Bapak yang pertama loh, Bapak yang pertama. Kesimpulan Bapak waktu itu? Tapi kalau kesimpulan saya sih pertama tuh kecelakaan sih Pak. Kecelakaan. Iya. Artinya menurut Bapak ketika lihat pertama ya, ini kan menurut Bapak ini, Iya. Bapak yang melihat pertama, menurut Bapak orang itu meninggal, Eki itu meninggal, Vina itu meninggal karena dibunuh dengan bambu, karena bukan balok loh Pak. Iya. Dipukul dengan bambu atau jatuh dari motor. Jatuh dari motor Pak. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi informasi yang terupdate pada hari ini. Dan Kang Deddy salut, saya sampaikan tak henti-hentinya untuk
mengumpulkan bukti-bukti, mengorek keterangan dari saksi-saksi di tempat kejadian perkara ketika tahun 2016, yaitu atas meninggalnya Vina dan Egi. Terima kasih, Cak Bokel undur diri. Nanti akan kita mereaction video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.